Sobat pemilih Timor Tengah Selatan tercinta, hari ini, Kamis 31 Maret 2022, bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, dilangsungkan rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Triwulan 1, tahun 2022. Rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, Mattheus Antonius Krivo, yang didampingi oleh seluruh komisioner yakni, Pol Aoet Pah, sebagai Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Nixon Robert Bala, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Ayub Victor Kolo, Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM, Fendi Liternoni, Koordinator Divisi Teknis. Turut mendampingi, Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, Marcel D. Itaneo. Hadir pula Kepala Subbagian, yakni Kasubag Proda, Agustinus Kabu, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik, Duplim SBTA Opan, dan Kasubag Hukum dan SDM, Ori Trihapsari KS Metan. Sementara itu, Operator Sidali, Domince Jaha, dan Yuven Neolaka, juga turut hadir mempresentasikan data pemilih Triwulan 1, tahun 2022. Sementara itu, dari undangan yang hadir adalah, Bawaslu, Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil, Kodim 1621 Timor Tengah Selatan, Polres Timor Tengah Selatan, Camat Kota Soe, Lurah Cendana, Kobe Kamusa dan Kuatai. Sedangkan pengurus partai politik yang hadir, diantaranya adalah, PKB, Partai Demokrat, PBB, Perindo, PKP, PSI, PAN, PKS, Partai Beringin Karya, Berkarya, Partai Nusantara, Partai Umat, Partai Kedaulatan Rakyat, dan Prima. Rapat koordinasi mengesahkan sebanyak 322.540 pemilih ke dalam daftar pemilih berkelanjutan Timor Tengah Selatan, yang terdiri dari laki-laki 157.314 dan perempuan sebanyak 165.226 orang. Data pemilih yang disahkan ini tersebar di 278 desa kelurahan dalam 32 kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima masukan dari Dinas Dukcapil, pemerintah desa kelurahan di Kecamatan Kota Soe, Santian, Noebana, Amanatun Utara, dan Fatukopa. Desa dan kelurahan yang dikunjungi untuk melakukan koordinasi antara lain, Manufui, Naifatu, Nenotes, Poli, Santian, Taubneno, Kobekamusa, Oebesa, Nunumeu, Nonohonis, Cendana, Kampung Baru, Karangsiri, Kota Baru, Kuatai, Noemeto, Oekevan, Soe. Juga Fatumnasi, Mela, Nelapetu, Noebana, Suni, Fatuoni, Sono, Muna, Tumu, Senok, Lilo, dan Tau Anas. Di Triwulan 1 tahun 2022, terdapat pemilih baru sebanyak 3.345 pemilih, 995 pemilih pindah masuk TTS, 708 pemilih keluar TTS, pemilih yang meninggal dunia 884 pemilih, 42 data ganda, 29 data pemilih yang tidak dikenal dan 2.179 ubah elemen data. Pada rapat koordinasi ini juga, ada pemaparan progres data pemilih, oleh Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Pol Aoet Pah. Dalam pemaparannya, dikemukakan ada penambahan total pemilih baru, pasca pemilu 2019 yakni sebanyak 38.602, dan pemilih yang tidak memenuhi syarat, sejauh ini sudah 15.900 orang. Selain itu juga, disosialisasikan aplikasi Lindungi Hakmu, dan mendapat tanggapan positif dari sejumlah undangan yang hadir. Terdapat tanggapan dari Ketua Bawaslu Timor Tengah Selatan, Melki Evai, Camat Kota Soe, Tobias Balelai, dan perwakilan Partai PKP, Mel UN Banunaek, dan perwakilan Partai Demokrat. Dinas Dukcapil, melalui Kabid Davduk, Yosua Tafui, juga menyampaikan beberapa poin penting, tentang jaringan pengaduan langsung dari desa, oleh perangkat desa Kaur, melalui WhatsApp, untuk pengajuan akta kematian. Camat Kota Soe, Tobias Balelai, juga menyampaikan bahwa, data sebagai entry point pelaksanaan pemilu, sehingga diperlukan kesadaran masyarakat, dalam mengurus dokumen kependudukan. Juga mengurus SKP untuk penduduk yang pindah, sekalipun dalam kelurahan. Berlaku pula bagi penduduk yang menikah, wajib memiliki kartu keluarga sendiri sebagai bukti penambahan kakak baru.
Sementara itu, Mel UN Banunaek dari Partai PKP Indonesia, juga mengharapkan partisipasi dari partai politik, dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Mel juga mengharapkan, menjelang tahapan, diadakan sosialisasi verifikasi partai politik. Selain itu juga, Koordinator Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM, Ayub Victor Kolo, kembali menyampaikan partisipasi pemilih TTS, yang berada di bawah tingkat partisipasi pemilih secara nasional. Partisipasi pemilih di TTS pada pemilu 2019 adalah 76,95%. Untuk tingkat TTS terendah di Desa Mili Kecamatan Toy Anas dan Fotilo Kecamatan Amanatun Utara, yakni 59%. Victor menyampaikan bahwa, partisipasi pemilih yang rendah, lebih banyak disebabkan oleh pemilih yang namanya tercatat dalam DPT, mayoritas berada di luar TTS untuk bekerja dan merantau, sehingga tidak menggunakan hak pilihnya. Di penghujung rapat koordinasi, dilakukan penyerahan berita acara terhadap perwakilan undangan yang hadir, dan melakukan foto bersama.